Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini kita berada pada kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan rumah sakit di Provinsi Maluku oleh Kementerian Kesehatan. Bersama dengan Brigjen TNI Purnawirawan, Dr. Noh T. Malisa MKes dan Dr. Tri Santoso dari Kantor Staf Kepresidenan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Lemina Ambon. Bapak Ibu hadirin sekalian, Bapak Ibu semua berdiri. Satu kemuliaan khusus Bapak Dr. Noh boleh hadir di masa kita dan izinkanlah saya untuk menyapa yang terhormat Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Noh T. Malisa MKes selaku tenaga ahli utama Kedeputian Bidang Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Kita berikan aplaus Bapak Ibu. Yang kami hormati Dr. Tri Santoso selaku tenaga ahli media Kedeputian 2 Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mengharapkan bahwa dalam pertemuan ini kita akan mendapatkan petunjuk arahan dari Bapak Dr. Malisa seperti arahan utama dari Dua KSP serta dengan Ibu Dr. Ida dari BKR. Mohon nanti kami mendapatkan arahan untuk bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan rumah sakit kita untuk kebutuhan masyarakat yang lebih baik. Kita akan ada dalam diskusi bersama. Mohon kesediaan ada di depan Dr. Noh Malisa, Dr. Tri Santoso, Dr. Kiki Woli dan Direksi RSUP Dr. Johannes Lemina Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Noh T. Malisa dari tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden. Kami juga dengan tim BPJS Asisten Deputi dari BPJS Kesehatan kami undang supaya kegiatan ini tidak mubazir untuk kita. Ada solusi yang bisa kita temukan, dan karena fungsi Kantor Staf Presiden itu debat-debat memberikan solusi. Jadi apa yang kita dapatkan di sini nanti saya harapkan diskusi kita ini semua diabsensi, kemudian notulensinya jangan lupa dijalankan. Jadi apa yang kita sepakati di sini harus segera kita tindak lanjuti. Dari awal terusan ini dibangun, ada komitmen dari Pemda dengan Kemenkes bahwa kita disediakan dihibahkan lahan 10 hektar. Kemudian yang kedua, lewat kesempatan yang baik ini sebenarnya dari kemarin lewat pembicaraan informal, kami sudah menyampaikan untuk permohonan agar kredit sharing untuk pelayanan kredit di rumah sakit Lemina Ambon dari BPJS kami difasilitasi. Adapun melalui forum ini kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk membantu kami dalam proses persetujuan pengolahan badan layanan. Jadi pertama ini saya berharap teman-teman semua, kita ini kan institusi pemerintah semua, kita itu harus berkolaborasi, bukan berkompetensi perebutan pasien, tidak.
berikan yang terbaik untuk keluarga besar kita sebagai masyarakat Indonesia, ya. Catat notulensi rapat, Captain ini harus mulai beroperasi, itu aja, ya. Sudah diperlukan mana? Oke. Jadi Jakarta harus segera beroperasi. Masalah minor yang harus kita lengkapi, berikan diskresi 3 bulan kita perlu. Bisa? Kami Rumah Sakit Hausi menjadi senjata utama pelayanan PDSU KIH. Tapi waktu kami mengusulkan untuk diakomodir pada diakan tahun 2024, untuk saranannya kami tidak mendapat anggaran. Untuk pelayanan PDSU. Dalam hal ini, untuk pengusulan itu izin Ibu Servis, kami peranannya adalah dari Dinas Kesehatan Provinsi yang mengusulkan ke kami. Dalam hal ini mungkin ada pertimbangan dari provinsi ya Ibu mengenai kinerja. Ketika provinsi mengusulkan, saat ini kan kaitannya aja tidak bisa operasional, mengingat dana DAK sampai saat ini dana DAK ya alokasinya, kemudian ketika tidak diupload di OSPAD, akhirnya komitmen bahwa harus dianggarkan melalui APBD. Ini yang harus tadi. Kalau saya melihat bahwa kinerjanya harus diperbaiki, ini komitmen karena hanya sederhana. Ketika akan meminta anggaran sudah dikasihkan melalui dana DAK atau APBD, tapi rumah sakit tidak mengupload di OSPAD. Makanya otomatis kami tarik itu dana DAK-nya karena tidak komitmen. Geografis kita kan beda. Kalau untuk Samawa bahkan misalnya lebih gampang aksesnya ke Ambon daripada ke Masori itu kabupaten. Makanya walaupun misalnya ada spesialisnya di rumah sakit kabupaten, tetapi karena sulit aksesnya, kawannya, prosesnya, maka kita ambil dari Ambon. Cuma keputusan BPJS tidak bisa membayarkan jasa masalahnya. Ya, ini diskresi ya, teman-teman harus tahu. Maluku ini unik dengan geografisnya. Kalau butuh surat dari SP, kami akan bantu. Ya, jadi saya berharap teman-teman dari BPJS, ini kita institusi pemerintah ya. Saya tidak membela ini, tapi memang ini dibutuhkan. Ya, ini diskresi. Diskresi itu pasti nabrak aturan. Udah pasti, benar nggak? Diskresi nabrak aturan supaya teman-teman BPJS tidak kena pemeriksaan oleh BPK. Kami akan mengeluarkan surat bersama Kementerian Kesehatan. Selesai ya? Oke, setuju? Nah, sudah selesai. Ini Bu di sini dari BPJS ya, perannya SP. Itu surat tugas itu yang jelas ketika keberadaan dokter tidak ada. Nah, kita melihat negara kita negara kepulauan dan apalagi khususnya di Maluku. Jadi ketika memang keberadaan itu dibutuhkan dari provinsi mungkin bisa mengeluarkan. Kalau saya bilang gini Mas, ketika kita sebagai pimpinan daerah itu harus bijak, tidak semuanya mengikuti seperti itu. Tapi kalau kita pelajari dengan Kemenkes itu jelas bahwa tidak SIP ketika tidak ada tempat ya seperti itu ketika kebutuhan. Nah sekarang Maluku dengan posisi seperti ini kan jelas SDM aja di Indonesia bagian timur itu kita sangat kurang sekali. Nah, ini yang harus kita pastikan. Itu jelas nggak masalah SIP tempat itu atau surat tugas itu jelas boleh ketika memang SDM tidak ada dan dibutuhkan. Ya. Salah satu hasil rapat kita hari ini dengan rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan dengan BPJS yang kami asisten deputi yang kami bawa, bahwa kami sepakat untuk keputusan dikredensiali cath lab untuk rumah sakit Leimena Ambon. Harapan saya, karena rumah sakit Leimena Ambon ini rumah sakit vertikal yang menjadi pusat rujukan,
Kami sudah berdiskusi dengan BPJS dan kita sudah sepakati persyaratan-persyaratan yang lain akan menyesuaikan karena itu bukan persyaratan prinsip yang harus dilengkapi. Kami sudah sepakat memberikan diskresi. Harapan kami karena ini satu-satunya cat lab yang ada di Provinsi Maluku ini harus kita segera tindak lanjuti untuk kita operasionalkan. Di sini hadir di samping kami Bapak Sekda, ada Ibu Direktur Fasilitas Kesehatan Rujukan, ada Direktur dari BPJS Kesehatan, ada Pak Bupati Guru, ada asisten pejabat eselon 2 dari KSP, dan ada juga dari rekan-rekan kami dari TNI, dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, agar polisi, agar cat ini dimaksimalkan dan bisa menyelamatkan nyawa warga Maluku dan sekitar. Demikian dari kami, saya Brigadir Jenderal Purnawirawan TNI Dr. Noftiran Malisa MKes. Terima kasih.